Shalom. Selamat Natal dari saya dan Ibu Elsa bersama dengan keluarga. Natal 2021, senang sekali saya ada bersama dengan jemaat Tuhan di tengah-tengah keluarga yang diberkati Tuhan, yang diurapi Tuhan. Katakan ya. Teman-teman yang beribadah live streaming bisa live chat. Saya tidak lihat Anda tidak lihat saya tidak lihat Anda. Tapi biarlah nanti setelah ibadah ini saya bisa temukan ketikan Anda bahwa ini ibadah yang sangat diurapi Tuhan. Katakan iya. Saudaraku, awal Desember saya berbicara mengenai before Christmas. Yang mana ketika itu saya ambil dari pemberitahuan bahwa tunangan daripada Yusuf akan Tuhan titipkan, yaitu adalah bayi Immanuel. Saya sudah bentangkan itu di awal bulan Desember dengan tema besar yaitu adalah before Christmas. Saudaraku, kita mengucap syukur. Hari Kamis saya diberkati luar biasa dengan hadirat, dengan audio visual yang bagus lewat Natal daripada The Significant Woman. Sangat memberkati sekali, sangat memberkati sekali. Dan hari Jumatnya saya kembali diberkati dengan pelayanan daripada Gembala Pembina kita Paniko Nyotor Harjo. Candlelight Service tanggal 24 Desember, begitu spesial. Dan kemarin saya membahas melalui pelayanan online, yaitu adalah the day of Christmas. Saya membahas bahwa hari ini telah lahir, malaikat berkata pada para gembala bahwa Juru Selamat, Kristus, Tuhan telah lahir. Saudaraku, kemarin saya berikan judul tema khotbahnya adalah The Beauty of Christmas. Nah, rasanya hari ini menjadi spesial. Kenapa? Karena yang saya akan bahas justru after Christmas. Ada apa sih setelah kelahiran? Menurut saya justru itu penting untuk dibahas. Karena jarang dibahas di gereja. Seringkali yang dibahas itu hanya sampai orang Majus ketika berjumpa dengan anak Yesus, bukan bayi loh, tetapi sudah jadi anak. Alkitab bilang begitu. Alkitab berbahasa Inggris menggunakan kata child. Jadi sudah bukan lagi bayi. Tetapi yang menarik perhatian saya justru ini jarang dibahas. After Jesus born. Yuk sama-sama kita buka Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, jelas Yesus ketika itu sudah berusia 8 hari. Ayatnya berkata demikian. Tapi sering kali luput. Dan tidak pernah dibahas dan tidak pernah diajarkan. Apa yang terjadi after Jesus born? Justru setelah Kristus lahir. Yuk sama-sama kita lihat. Yaitu adalah Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Kita sudah bahas, yaitu adalah before Christmas. Minggu pertama Desember 2021. Perhatikan ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Yang menarik perhatian saya, karena hanya sampai di ayat yang ke-24. Karena ayat 25 sudah berbicara tokoh yang lain. Ayat 26 sudah berbicara mengenai tokoh yang lain. Jadi saya tidak perlu bahas ayat yang ke-25 karena keberadaan after Jesus born. Hanya sampai ayat yang ke-24. Yuk sama-sama. Ada sesuatu yang saya ingin tunjukkan kepada Anda. Kita baca dengan suara keras. 2, 3, ya.
Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Anda perhatikan apa yang saya katakan. Kalau yang biasa mencatat boleh mencatat. Saudaraku, pada umumnya sebetulnya orang ketika mempersembahkan ketika itu adalah lembu jantan atau betina, domba jantan atau betina. Kalau dia adalah orang yang punya. Kalau ahli Taurat pasti lembu. Orang Farisi pasti lembu. Orang-orang yang menjadi pelayan Tuhan di bait suci pasti lembu atau domba jantan atau betina. Tetapi perhatikan, ada sesuatu yang menarik. Tentunya Yusuf dan Maria ingin memberikan yang terbaik, tolong katakan dia. Tapi kemampuannya hanya sampai sepasang merpati dan hanya sepasang tekukur. Itu membuktikan level ekonomi daripada Yusuf dan Maria. Dia nggak bisa berikan lembu, dia nggak bisa berikan domba. Yang dia bisa persembahkan, yaitu adalah hanya sepasang merpati dan sepasang tekukur. Siapa yang sepakat dengan saya, saudaraku, apapun bentuknya pasti dibeli dengan uang. Ya nggak sih? Pasti dibeli dengan uang. Saudaraku, maaf, saya mau berbicara soal uang siang hari ini. Perhatikan slide berikutnya. Perhatikan slide berikutnya. Jangan tunggu memberi dalam jumlah banyak. Tolong katakan ya. Jangan tunggu perpuluhan, nanti kalau udah puluhan juta. Jangan tunggu mau persembahan sulung, malu jumlahnya kecil. Jadi akhirnya nggak menabur. Ngerti nggak sih? Mungkin ada di antara Anda, Pak, saya cuma bisa puluhan ribu. Ya enggak apa-apa. Emang adanya seperti itu. Tuhan gak paksa untuk Yusuf dan Maria lembu. Tuhan gak paksa untuk Yusuf dan Maria mempersembahkan domba. Katakan ya. Memang adanya sepasang merpati, sepasang tekukur. Tapi ketika kita berikan dengan sukacita, pasti itu berharga di hadapan Tuhan. Jangan tunggu memberi perpuluhan kah. Saya minta maaf. Jangan pernah sekali-kali ambil perpuluhan, karena itu punyanya Tuhan. Jangan pernah. Saya nggak akan khotbah perpuluhan. Saya tidak akan khotbah perpuluhan. Tetapi saya diingatkan, jangan pernah sekali-kali. Ayat yang berkata kita menjadi pencuri. Maaf, saya nggak setuju dengan hamba Tuhan yang berkata jangan sampai kita ngerampok Tuhan. Saya nggak setuju. Saya lebih setuju dengan sesuai dengan apa yang dikatakan ayatnya, sebagai pencuri. Setuju nggak dengan saya pencuri sama perampok lain? Kenapa? Kalau mencuri itu orang yang punya nggak berasa karena dicuri. Setuju nggak dengan saya kalau dirampok berasa? Iya dong. Kalau dirampok kan pasti dengan kekerasan dong. Yang namanya dirampok pasti ada bekasnya dong. Namanya juga dirampok. Tapi kalau dicuri, orang tiba-tiba, oh iya ya hilang ya. Oh iya ya, yang gue punya nggak ada ya. Setuju nggak dengan saya? Maaf, bukan karena uang Anda Tuhan jadi miskin. Bukan karena uangmu Tuhan kehilangan sesuatu. Tuhan nggak pernah kehilangan. Dia punya emas dan perak. Tetapi jangan tunggu banyak dulu, baru kita memberi. Jangan tunggu besar dulu. Kenapa? Karena kalau Anda yang dari kecil aja nggak menabur, setuju nggak dengan saya? Kita tidak akan pernah menuai. Karena itu prinsipnya. Wah, dulu waktu masih saya kerja masih bisa perpuluhan. Sekarang saya udah nggak kerja, perpuluhannya cuma sedikit. Paling juga gereja nggak butuh. Bukan persoalan itu. Bukan persoalan itu. Slide berikutnya.
Memberi dari apa yang kita punya. Siapa yang setuju dengan saya? Tuhan akan membalas apa yang Anda tidak punya. Itu prinsip. Kita cuma memberi dari apa yang Tuhan titipkan kok. Tapi Tuhan akan balas kita dari apapun yang kita nggak punya. Saya ini belajar dari istri saya. Saya banyak belajar soal uang dari istri saya. Kita 30-an tahun sekian menikah. Istri saya sampai detik ini tuh nggak pernah ngomongin uang. Di sini ada kakaknya, di sini ada iparnya. Pasti kakaknya tahu adiknya nggak pernah ngomongin duit. Nggak pernah ngomongin duit. Saudaraku, awal 2020 pandemi dimulai bulan April, 700 sampai 800 pelayanan saya semua batal. Padahal semua Anda tahu, penghasilan saya hanya didapatkan dari memberitakan Injil. 800 jadwal setahun, batal. Istri saya nggak pernah komplain tuh. Bahkan istri saya, di sini ada Bro Yodian. Bro, tolongin dong. Tukerin nih 1 juta. Untuk apa? Tukerin di BCA. Duit 2000-an. Untuk apa duit 2000-an? Hanya untuk berbagi. Dan saya paling senang, saudaraku. Kalau uang 2000 gitu ada apa tuh yang di pinggir jalan atau parkir gitu kan. Karena udah disediain 2000-an. Saya sering kali lebihin. Lebihinnya juga gak banyak. Paling lebihin 2-3 lembar. Tetapi jawabannya itu saya senang. Tukang parkir bilang gini, terima kasih bos, setuju gak dengan saya? Itu nubuatan. Cuman 2000 perak lebihnya, tapi dia memberkati. Cuman lebihnya 2000 perak, tapi dia doain saya. Nangkap gak? Itu hal sederhana. Saya suka lebihin 2-3 lembar. Selamat sampai tujuan. Kan didoain. Cuman 2000 perak didoain selamat. Sorry saudaraku, ini urusan kecil. Ini bukan urusan domba jantan, domba betina. Ini cuman urusan sepasang tekukur. Tapi saya minta maaf. Mam punya uang gak mam? Kamu pasti punya uang, saya gak punya. Saya pinjam uang. Saya punya uang kamu. Ini yang jadi masalah. Berapa aja? Yang penting uang. Ya jangan 2000 lah, malu ya. Malu. Tolong perhatikan uang kertas ini. Sepakat gak dengan uang ini gak punya perasaan? Uang ini gak punya rasa, gak punya cinta. Tapi banyak orang di gereja cinta uang. Cinta sama yang gak punya rasa. Kan bodoh. Nangkap gak? Cinta akan uang, akar kejahatan. Padahal yang kita cintai gak punya perasaan sama kita. Bisa nangkap gak sih? Ini gak punya rasa. Gak pernah ngomong I love you. Gak pernah ngomong I miss you nih duit ke kita. Tapi kita bisa cinta. Wah itu parah menurut saya. Pagi jadi malam, malam jadi pagi. Cuman duit aja terus. Padahal yang kita cintai gak punya perasaan yang sama dengan perasaan kita. Silakan foto slide-nya bagus. Yang berikutnya. Males banget cinta sama uang karena uang gak punya perasaan apa-apa malah membawa kepada kejahatan. Iya gak sih? Males banget. Tapi begitu banyak orang gak perpuluhan, begitu banyak orang gak persembahan sulung. Kenapa? Karena khawatir. Karena takut. Saya ini kaget loh. Istri saya itu bertahun-tahun persembahan sulung puluhan juta. Puluhan juta. Dari mana? Hanya untuk mematahkan agar tidak cinta uang. Bagaimana agar tidak cinta uang? Satu-satunya jalan, ya memberi. Dan ketika memberi jangan tunggu domba, jangan tunggu lembu. Di hadapan Tuhan gak urusan. Yang penting kita menabur. Karena orang yang menabur, dia yang akan menuai. Tolong difoto dan tolong di capture. Males banget cinta sama
cinta sama yang gak membalas cinta kita. Karena ini cuman benda mati kok. Tapi begitu banyak orang, begitu banyak maaf. Bahkan hamba Tuhan sekalipun cinta akan uang. Padahal uang gak punya perasaan kepada kita. Bahkan membawa kita kepada kejahatan. After Jesus born, saya catat Lukas pasal yang kedua. Tetapi saya juga catat, dan saya harus bagikan kepada Anda peristiwa yang kedua. Yuk sama-sama kita buka kitab Matius. Yuk sama-sama kita buka kitab Matius pasal yang kedua. Setelah orang Majus memberikan emas, mur, dan kemenyan, saudara, banyak hamba Tuhan mensimbolkan emas, mur, dan kemenyan. Banyak hamba Tuhan memfiguratifkan emas, mur, dan kemenyan. Sepakat nggak dengan saya? Literalnya adalah soal uang. Karena itu emas pasti dibeli pakai uang. Hah? Datang dari langit kan enggak? Siapa yang sepakat dengan saya? Kita bicara literal aja lah. Saya nggak bicara figuratif, saya nggak bicara simbol. Bahwa emas itu melambangkan Yesus yang dimuliakan. Bahwa kemenyan itu melambangkan Yesus yang mati untuk Anda dan saya. Pak Niko kemarin menggambarkan Mazmur dan kemenyan menjadi sebuah ketaatan, menjadi sebuah persembahan. Saudaraku, itu figuratif, itu simbolik. Tetapi yang saya ingin bahas literal. Bahwa emas dan mur dan kemenyan, setuju nggak dengan saya? Dibelinya pakai uang. Ya, itu aja. Saya 25 tahun jadi pengkhotbah di gereja ini sebagai gembala sidang, nggak pernah ngomongin uang. Baru kali ini saya khotbah soal uang. Kok nggak ada yang amin? Karena menurut saya, saudaraku, tahun 2022 akan jadi tahun yang sangat luar biasa. Tetapi apa yang kita tuai di tahun 2022 tergantung dari apa yang Anda tabur. Karena itu prinsip. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir. Dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh anak itu. Perikop di bawahnya, setelah Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Mesir. Maka anak yang di bawah 2 tahun di Bethlehem dibantai oleh Herodes. Herodes ini orang baik sebetulnya, tapi insecure. Saya tahu persis ini orang baik. Saya lebih daripada 20 kali ke Tanah Perjanjian. Selalu saya diinformasikan oleh tour guide lokal. Herodes orang baik, tetapi insecure. Karena dialah yang membangun bait Allah yang telah hancur. Walaupun dalam bentuk yang lebih kecil, supaya orang Yahudi memuja dia. Dia orang baik. Tapi karena insecure, apa yang terjadi? Karena rasa tidak aman, saya tidak akan bahas soal insecure. Saya pernah khotbahkan beberapa bulan yang lalu. Akhirnya ketika dia lahir raja yang lain, maka dia bunuh anak di Bethlehem sampai dengan usia 2 tahun. Saudaraku, perhatikan perikop ini. Slide ini. Allah mengetahui kesusahan yang akan dialami umatnya. Dan ia sudah menyediakan apa yang diperlukan. Katakan ya. Karena sebelum diusir ke Mesir, Tuhan sediakan mazmur dan kemenyan. Karena mazmur dan kemenyannya bisa dijual. Bisa nangkap gak sih? Ada yang bilang Yesus 3 bulan. Ada yang bilang 5 bulan. Ada yang bilang 3 tahun. Tetapi maksimal saya catat dari semua referensi yang ada, saudaraku, maksimal 7 tahun Yesus ada di Mesir. Minimal 3 bulan berikutnya Herodes mati. Maka bayi Yesus atau anak Yesus dibawa pulang. Karena yang menggantikan Herodes adalah adik
adiknya, perhatikan, Yusuf dan Maria tidak kembali ke Bethlehem, tapi kembali kepada Nazaret. Sepakat nggak dengan saya? Terkadang ketakutan untuk menggenapi firman Tuhan karena Yesus harus dari Nazaret. Saya sudah khotbahkan kemarin di ibadah online. Nggak semuanya. Yang ketakutan itu negatif. Dalam taraf tertentu. Itu bagus. Setuju nggak dengan saya? Iya. Maaf, saya ini berhari-hari bertobat. Kenapa? Udah lagi nggak jemur. Anda tahu kenapa saya nggak jemur? Karena udah nggak takut. Sepakat nggak dengan saya? Waktu kita takut, kita berjemur. Kita udah nggak jemur lagi. Kita sekarang udah nggak minum vitamin lagi. Kita nggak sepedahan lagi. Kenapa? Udah nggak takut. Padahal dengan ketakutan saya jadi lebih sehat. Minum vitamin A, B, C, D. Kalau sampai ada Z saya minum. Bayangin. Kalau ada sampai vitamin sampai Z tetap saya akan minum. Kenapa? Karena takut. Ternyata takut bagus. Kenapa? Karena Yusuf ketika Maria tahu Herodes mati, digantikan oleh adiknya, ada tetap ketakutan. Dia tidak akan pernah mendekati Yerusalem. Dia harus ke Nazaret. 123 km jaraknya dari Bethlehem. Menggenapi. Tuhan tuh tahu kesusahan kita. Bahkan akan terjadi kesusahan, Tuhan tahu. Katakan ya. Dan terbukti. Sebelum dia sekian bulan atau sekian tahun, Allah sudah mencukupkan lewat orang Majus. Yesus dan Maria dan Yusuf cukup sekian tahun ada di Mesir. Slide berikutnya, rasanya ada quote yang tadi saya tambahkan. Tadi saya tambahkan. Anda boleh. Kenapa sampai Tuhan itu begitu peduli dengan hidup kita? Karena Tuhan tidak pernah peduli dengan masa lalu kita. Yang Dia sangat peduli adalah masa depan kita. Tuhan gak pernah pusing sama masa lalu kita, siapapun kita. Tapi yang Tuhan ingin pastikan, masa depan Anda aman. Itulah yang terjadi dengan Yesus. Itulah yang terjadi dengan Yusuf dan Maria. Dia gak pernah pusing dengan masa lalu kita. Kita yang pusing. Kita selalu yang terhakimi. Padahal dari sisi Tuhan, saudaraku, Dia sangat peduli akan masa depan kita. Saya harus tutup, karena bahan saya selesai. Yuk sama-sama kita lihat ayat yang ke-14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya. Malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Setelah tahun 2015 saya ada di rumah, di mana dipercayai situs dan sekarang menjadi gereja Koptik tertua di Mesir. Gereja Abu Sargi namanya. Saya pernah ke sana, berkhotbah di sana dan mengkhotbahkan perikop ini. Di Mesir yang dipercayai, di rumah itulah yang sekarang sudah dipugar dan jadi gereja Koptik tertua di Mesir. Ayat 15, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ada yang bilang 3 bulan kemudian, ada yang bilang 7 tahun kemudian. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Sepakat nggak dengan saya? Mesir itu adalah keturunan daripada Kedar. Kedar itu siapa? Anaknya Ismail. Saudaraku, Anda akan kaget dengan Yesaya 19. Semua foto. Saudaraku, Yesaya 19 ayat yang ke-25. Semua foto. Yang diberkati oleh Tuhan. Semesta. Alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir. Israel, maaf, hanyalah menjadi milik pusaka. Asyur, Irak, Mesopotamia, ya sekitar daripada Iran, Afghanistan, itu adalah Asyur. Waktu lalu, tetapi Kedar, ternyata Kedar adalah diberkati. Dan di dalam nama Yesus, tahun 2022, kita akan ada ibadah untuk Kedar dan Nebayot.
Di mana? Di gereja ini. Karena saya tahu persis banyak ex-kedar yang di sana, yang di luar. Tidak dipedulikan gereja. Saya sangat terbeban. Agar ketika kita punya beban kepada ex-kedar, kita kumpulkan di sini, kita perlengkapi mereka, kita pekerjakan mereka, kita sama-sama beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya tahu persis, gereja ini akan diberkati ketika kita memberkati Kedar, memberkati Mesir. Kenapa? Sepakat nggak dengan saya? Tuhan pasti punya piutang kepada Mesir. Karena orang-orang hebat selalu larinya ke Mesir. Yusuf ke Mesir. Sebut. Yusuf, dia ke Mesir. Orang-orang yang menjadi penjamin bangsa Israel, bahkan masa depan. Ternyata ketika kesusahan mereka ke Mesir, mereka ditolong oleh Kedar. Mereka ditolong oleh keturunan Ismail. Dan tidak ada salahnya, kita akan jadi berkat juga untuk mereka. Dan saya begitu yakin, kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Katakan ya. Semuanya oke? Orang lain pasti membahas before the day, after 45 menit. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya komplit tahun ini. Before the day and after. Tepuk tangan bagi Tuhan.